Baik Pak Raden. Nah Pak, lantas apakah tidak terpenuhinya gizi selama kehamilan atau ibu hamil itu bisa menyebabkan bayi di dalam kandungannya itu mengalami stunting Pak Raden? Bisa. Jadi kalau misalkan untuk stunting ini memang masa kritisnya adalah 1.000 hari pertama kehidupan. Jadi ini untuk koreksiannya itu memang bukan dari anak dilahirkan saja, tapi saat ibu mengandung sampai dari janin sampai anak umur 2 tahun atau yang biasanya kita sebut 1.000 hari kehidupan ya, 270 hari itu di dalam kandungan dan 730 harinya saat anak setelah lahir. Nah, dari janin sendiri pun, dari ibu hamil pun, itu juga harus diperhatikan dari zat gizinya, dari kondisi ibunya. Nah, biasanya kalau misalkan ibunya ternyata malnutrisi, dia mengalami KEK atau kurang energi kronis. Nah, itu juga nanti beresiko untuk melahirkan anak yang berat badan lahirnya rendah. Terus nanti beresiko juga nanti ke stunting. Terus ibunya juga punya resiko anemia. Nah, itu juga nanti sangat beresiko kalau waktu melahirkan gitu sih. Baik Pak Raden. Jadi memang bisa membahayakan ibu dan janin yang dalam kandungan ya Pak Raden? Dua-duanya. Jadi benar ya Pak apabila stunting ini bisa dideteksi sejak di dalam kandungan Pak? Bisa. Kalau misalkan untuk stunting ini bisa dideteksi sejak dalam kandungan dan memang harus diperhatikan sejak dalam kandungan. Bahkan sebelum seseorang menikah pun juga harusnya diperhatikan sih status gizinya, status apa namanya kesehatan yang lain-lainnya. Karena nanti takutnya waktu masa kehamilan itu kan metabolisme seorang ibu itu kan meningkat ya. Kebutuhannya meningkat, perubahan-perubahannya juga meningkat, secara metabolik juga meningkat. Nah, itu nanti kalau misalkan tidak siap, nanti malah akan jadi gizi kurang, akan terjadi masalah-masalah malnutrisi yang lainnya, yang nantinya akan berdampak pada si anak gitu. Baik Pak Raden. Nah Pak lantas untuk perhitungan gizi di dalam kandungan ini nanti berhubungan dengan dokter kandungan ataukah langsung dengan ahli gizi Pak Raden? Oke, jadi kalau misalkan untuk ini, kita tidak bisa hanya satu tenaga kesehatan aja. Jadi mungkin nanti kalau dari segi pertumbuhannya atau secara fisiknya, anatomi fisiologisnya mungkin bisa sama dokter spesialis kandungan. Nah, nanti kalau misalkan ahli gizi mungkin bisa kayak merekomendasikan makanan-makanan apa saja yang bisa menunjang pertumbuhan di dalam janin gitu. Nanti dokter kandungan juga biasanya ada kayak merujuk ke ahli gizi buat nanti di konseling tentang lebih ke spesifik makanannya. Kalau misalkan dokter lebih ke kedokterannya, misalkan ini masalahnya seperti ini. Nah, kalau misalkan nanti dari kami, dari ahli gizi biasanya langsung ke contoh makanannya seperti itu. Jadi kan kalau pemeriksaan itu biasanya ibu hamil itu dari tiap trimester atau trimester ke-1, trimester kedua, trimester ketiga itu kan ada standar pertambahan berat badannya. Nah, kalau misalkan berat badannya nggak nambah-nambah, harusnya ibu langsung peka dan curiga loh, kenapa kok berat badanku nggak nambah? Apakah ini apa tuh namanya ada sesuatu nih kok nggak bisa nambah-nambah? Nah, itu harusnya segera diperiksakan karena kan di kartu KMS-nya itu kan emang ada grafiknya. Jadi memang ibu hamil harusnya lebih sering-sering ngecek kesehatannya sih. Jangan abaikan sedikit apapun. Gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.